Inilah yang membuatku khawatir, Wu Yunliang berkata dalam-dalam. Jika Sekte Beyond the Heavens dapat berkembang dan menjadi lebih kuat dengan cepat, kami kemudian dapat memastikan bahwa murid-murid perempuan terlindungi dan bahkan mengatur agar mereka menikah. Saat ini, kami hanya dapat melakukan apa yang kami bisa untuk membantu. Kakak senior kedua pasti tidak akan membiarkan masalah mengenai Li Jianyin ini berlalu. Kakak senior, apakah Anda memiliki wawasan tentang kasus ini? Kong Jingfeng berkata setelah menarik napas dalam-dalam. Kakak kedua pada dasarnya gegabah dan tidak suka menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia pasti akan mengejar taman bambu ungu. Wu Yunliang berkata dengan santai. Namun dia juga mengetahui dengan jelas kepribadian saudara-saudaranya, sehingga dia tidak akan marah lama-lama. Dia sendiri tidak akan mengambil tindakan tetapi murid-muridnya pasti akan melakukannya. Ini akan menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan keterampilan mereka terlepas dari siapa yang menang atau kalah. Ini akan membantu kemajuan mereka, kata Wu Yunliang. Selama tidak lepas kendali, kita tidak perlu mengelolanya. Alangkah baiknya juga jika kita bisa menemukan bakat-bakat baru dari ini. Keduanya terdiam. Mereka mengangkat kepala dan menatap kertas dengan 39 nama dan tanda tanya. Bagi sekte besar, ini setara dengan menemukan emas di pasir. Ketika seorang murid dikenali oleh mereka, nama mereka akan disimpan dalam daftar ini. Orang-orang ini adalah harapan bagi Sekte Beyond the Heavens. Mampu membangun fondasi yang kuat atau menjadi salah satu dari 7 sekte besar atau tumbuh memasuki 3 langit tengah hingga menjadi legenda di antara 3 langit bawah semuanya bergantung pada mereka. Orang-orang yang terdaftar ini adalah yang terbaik dari sekte tersebut. Untuk sekte besar, ini sungguh menyedihkan. Kong Jingfeng melihat daftarnya. Namun, di dalam benaknya, dia memikirkan sesuatu yang berbeda. Kakak senior jelas tahu bahwa Li Jianyin berpikiran sempit dan mengejar Qian-Qian. Namun dia tetap membiarkannya pergi bersama Qian-Qian untuk menyampaikan pesan. Murid sekte pasti akan mengagumi Qian-Qian dengan tingkat kecantikannya. Konflik pasti akan terjadi namun kakak senior tetap membiarkannya. Menyedihkan. Dia tidak secara acak menyuruh seorang murid untuk menyampaikan pesan tersebut, namun dengan sengaja meminta 2 murid untuk menyampaikan pesan tersebut bersama-sama. Di permukaan, ini mungkin untuk menunjukkan rasa hormat dan untuk memberikan wajah kakak kedua. Namun, niat sebenarnya adalah menciptakan konflik antar murid. Kakak senior seharusnya melakukan ini dengan sengaja. Mungkinkah ini sebuah strategi yang dimaksudkan untuk menghadapi puncak awan pengunci kakak bela diri kedua? Kong Jingfeng menatap ke belakang Wu Yunliang. Jelas, hal ini tidak bisa ditanyakan secara belak-belakan. Saya harap ini akan berhasil. Kong Jingfeng berharap sendiri. Tiba-tiba, desir, sebuah bayangan dengan cepat terbang ke dalam ruangan melalui jendela. Seekor burung kecil berwarna putih pucat berdiri di tepi meja sambil memiringkan kepalanya. Mata hitam mutiaranya menatap 2 orang di depannya. Kedua mata mereka berbinar. Kong Jingfeng memandangi burung kecil itu dan bertanya sambil tertawa, "Kakak senior, bukankah ini burung dari Taeyun?" Dengan tenang, Wu Yunliang mengangguk. Dia kemudian mengambil wadah bambu kecil dari The Colorless Falcon dan mengeluarkan catatan dari dalam. Setelah melihat catatan yang dikirimkan The Colorless Falcon, ekspresinya menjadi gelap. Tidak lama kemudian, alisnya terangkat, menandakan bahwa dia telah mengambil keputusan besar. Sementara itu, Chu yang sama sekali tidak menyadari kejadian ini. Dia tidak tahu bahwa bahaya telah menimpa sekte tersebut. Dia hanya fokus pada kultivasinya. Chu yang hanya tahu bahwa sekte itu akan dihancurkan dalam waktu 4 tahun. Dia tidak pernah tahu alasan mengapa itu dihancurkan. Sebelum dia bereinkarnasi, dia tidak punya teman dan hanya seorang murid kecil. Selain itu, dengan kepribadiannya yang aneh, dia tidak banyak bepergian. Kompetisi pemeringkatan selama 6 bulan dalam sekte tersebut akan berlangsung dalam waktu 3 bulan. 800 murid akan diuji dan hanya 10 yang tersisa. 10 orang terpilih akan berlatih keras jauh dari sekte tersebut selama 3 tahun dan pada tahun keempat, sekte tersebut akan memilih yang terbaik dari 10 orang tersebut untuk menjadi kakak tertua. Namun Chu yang tidak bisa menunggu selama itu. Dia bertujuan untuk mengamankan tempatnya dalam sekte dalam waktu setengah tahun sehingga dia bisa memasuki area sidang 7 warna untuk memperjuangkan fragmen pertama dari pedang 9 kesengsaraan. Untuk mencapai hal ini, ia harus melakukan upaya 2 kali lipat.
Meskipun dia telah bereinkarnasi, dia masih kekurangan dukungan. Dia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Kultivasinya saat ini hanya di kelas 4 SD. Bahkan dengan pengalamannya yang melimpah, dia masih akan dihancurkan oleh murid-murid teratas sekte yang berada 10 tingkat di atasnya. Menggunakan kekerasan ada batasnya seperti merencanakan suatu skema. Sekelompok anak mungkin bisa menjebak kelinci, tetapi tidak mungkin mereka membunuh harimau. Saat ini, Chu Yang sedang berlatih sekuat tenaga untuk berkembang. Siang dan malam berlalu, Li Jianyin belum bergerak. Menurut Tantan, ketika Li Jianyin kembali, paman senior kedua dan Li Jinsong sangat marah padanya. Mereka memarahi dan membentaknya. Namun Chu Yang tidak merasakan tekanan. Bahkan jika langit runtuh, dia memiliki gunung yang menopangnya. Si Qiansan adalah gunung yang akan melindunginya. Aku akan membiarkan dia membelaku. Di hutan bambu ungu yang mempesona, pendirian Chu yang kokoh seperti gunung, kedua kakinya mantap tertanam di atas tumpukan batu tajam. Dia menjaga keseimbangannya dengan tubuh yang tidak bergerak. Hanya berlatih gerakan sederhana itu sejak subuh, keringatnya sudah membentuk genangan di bawahnya. Mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, dia sedikit memiringkan jari kakinya keluar. Berfokus pada bagian depan, dengan tangan digagang, dia mengangkat sikunya lalu tangannya. Bersamaan dengan memutar pinggangnya, dia mencondongkan tubuh ke depan, mendorong pusat gravitasinya ke depan. Pedangnya menebas ke depan dengan kejam dalam sekejap mata namun hanya mengeluarkan suara lembut. Pedang itu terentang sepenuhnya sejajar dengan ketinggian matanya. Ia berdiri di sana tanpa bergerak. Swoosh, dengan cepat, pedang itu kembali ke sarungnya. Tatapannya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apakah dia puas dengan langkah tersebut. Dia hanya terus mempraktikkan gerakannya. Gerakan tunggal ini sederhana namun membosankan. Orang normal akan bosan setelah berlatih belasan kali. Namun Chu yang sudah mengulanginya ribuan kali sejak dia mulai berlatih hari ini. Gelombang demi gelombang keringat membanjiri tubuhnya. Hanya dalam satu pagi, lengannya mengalami serangkaian rasa sakit dan mati rasa. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dialami tubuhnya atau apakah tubuhnya didorong hingga batasnya, Chu yang selalu memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Ia masih melatih gerakannya dengan tepat. Pedang dan sarungnya hanyalah perlengkapan biasa dan normal. Namun, ketenangan hutan bambu ungu terusik oleh pedang itu. Auranya melonjak menembus hutan. Suara yang berasal dari gerakan itu perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Awalnya terdengar berdentang tapi sekarang, menjadi suara, desir, yang lembut dan indah. Sangat lembut sehingga orang normal hampir tidak bisa mendengarnya. Meski begitu, Chu yang tidak beristirahat. Apa yang dia tidak tahu adalah bayangan tinggi diam-diam mengawasinya saat dia berlatih. Ia menjaga jarak dan terus mengawasinya setiap pagi dia berlatih. Kabut pagi membasahi tubuhnya namun dia tidak mengeluarkan suara, sepertinya tidak ingin mengganggu latihan Chu Yang. Hanya ketika matahari terbit dari timur, Chu Yang perlahan menyarungkan pedangnya dan menghentikan latihannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Aura pembunuhan di udara perlahan menghilang saat dia berdiri diam. Dengan mata terpejam, dia mengumpulkan pedangnya dan niat membunuh. Untuk berlatih seni pedang, diperlukan niat membunuh. Penting untuk membentuk aura pedang yang tajam. Persyaratan ini tidak menjadi masalah bagi Chu Yang. Saat dia memikirkan si Qiansan dan Mo Tianji, pedangnya akan langsung hilang dan ditutupi aura pembunuh. Dia tidak perlu mengerjakannya. Saat dia membuka matanya, seseorang berdiri di hadapannya. Menguasai, tanya Chu Yang dengan hembusan napas lembut. Orang di depannya adalah Meng Chaoran, majikannya yang seharusnya berlatih secara terpisah.